Makanya kalau misalnya dalam keluarga, laki-laki itu lebih bertanggung jawab dan perempuan itu juga harus bisa mengurus anak dan suami. Menurut mereka laki-laki dan perempuan sama nggak? Sama. Karena memiliki kedudukan yang sama. Beda. Kewajiban dan hak laki-laki harus lebih tinggi daripada perempuan. Laki dan perempuan yang jelas beda. Tidak, tapi menurut saya laki-laki lebih bertanggung jawab. Menurut kamu siapa yang harus memasak di dapur? Perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Kalau menurutku itu dua-duanya. Secara umum ya wanita atau perempuan yang memasak di dapur. Perempuan, tapi laki juga harus bisa karena nanti kalau misalnya istrinya lagi sakit, bisa nih suaminya yang masak. Pernah nggak sih punya teman beda agama? Teman beda agama sih pernah, karena saya berada di lingkungan yang banyak agamanya. Pernah? Pernah. Karena saya sekolah di lingkungan yang bermacam-macam agamanya. Pernah? Ya pernah, bahkan sekarang pun saya masih menjalin hubungan bersama teman yang beda agama. Kamu senang nggak sih punya teman beda agama dan mengapa? Punya sih waktu SMK. Senang karena saya di SMA ada kita ada lima geng. Maksudnya dalam satu geng itu ada 5 dan itu semua beda agama. Punya teman berbeda-beda itu indah. Kalau untuk teman beda agama itu saya senang sekali karena apa? Karena mereka itu tidak membedakan saya siapa, saya dari mana. Senang karena saya punya teman beda agama pertama kali di Bali. Ini pengalaman saya waktu sekolah masih di SMK. Saya satu kelas, hanya saya yang non-muslim. Teman-teman saya semua muslim. Dan saya sendiri orang Hindu. Namun, saya di sana merasakan solidaritas yang sangat mendalam. Ada dualisme itu ya. Intinya senang kalau sama-sama punya toleransi, pengertian terhadap orang lain gitu kan. Senang banget karena walaupun memang dalam pertemanan itu banyak sih di mana teman-teman itu suka kayak nggak suka terhadap saya gitu kan. Gimana kalau ngomong ke kita itu nggak pernah mikirin perasaan, tapi kalau sesama teman saya udah biasa. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Ana Agung Ayu Ari Widyasari, biasa dipanggil Ari. Saya adalah Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Pemuda Hindu, biasa dikenal dengan sebutan Prada Indonesia. Pada tahun 2019, Prada Indonesia melaksanakan survei tentang kedudukan perempuan Hindu di Indonesia. Survei dilakukan secara acak di seluruh provinsi Indonesia dengan mengambil sampel 100 perempuan Hindu. Secara garis besar, hasil dari survei tersebut adalah bahwa budaya patriarki masih mendominasi, sehingga banyak terjadi ketimpangan antara kedudukan perempuan dan laki-laki, baik dalam waris, hukum, dan politik. Hingga dengan demikian, Prada Indonesia pada tanggal 11 Desember hingga 12 Desember 2020 melaksanakan workshop gender dengan tema Perempuan Hindu dalam Waris, Politik, dan Hukum, dan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta dan didukung sepenuhnya oleh Kaicit Dialog Center. Menurut Bapak Ige, apa sih tujuan dari workshop ini? Iya, tujuan dari terselenggaranya workshop gender ini adalah ke depan tidak adanya stigma negatif terhadap gender. Karena di sini semua pihak, baik itu laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama terhadap profesi yang dijalaninya, kodrat dan harkat martabatnya juga sama. Jadi saya mengharapkan
dengan adanya workshop ini kembali tidak ada stigma negatif. Nah, itu yang saya tekankan dalam kegiatan ini. Menurut Pak Ige, toleransi di Indonesia saat ini seperti apa? Berbicara toleransi di Indonesia, kalau dari sisi teori mungkin toleransi itu bisa kita rasakan dengan sangat baik. Namun ada satu sisi yang sering saya lihat, intoleransi itu sendiri. Namun itu semua tidak ada permasalahan yang besar ketika kita sudah mengenal yang namanya toleransi. Di dalam Hindu kita mengenal yang namanya Tatwam Asi. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kemudian kita juga mengenal dengan Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Dan kita juga mengenal Trihita Karana, 3 hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, serta manusia dengan manusia itu sendiri. Artinya ketika sudah mengenal dan mengimplementasikan ketiga sloka tersebut, kita sudah selesai berbicara toleransi. Tinggal kita implementasikan, kita laksanakan. Mudah-mudahan toleransi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Pelaksanaan workshop gender ini diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, serta didukung oleh narasumber yang berbakat di bidangnya, yaitu Anak Agung Oka Puspa yang merupakan dosen dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta yang akan menjelaskan tentang waris dan kedudukan perempuan Hindu. Yang kedua adalah Dewi Bunga yang merupakan praktisi hukum pidana yang akan menjelaskan tindak pidana apa yang sering menimpa perempuan. Dan yang ketiga adalah Nigusti Ayu Ketut Kurniasari yang akan memberikan pelatihan kepada peserta tentang public speaking dan bagaimana caranya berbicara yang baik dan benar di depan umum. Di hari kedua kita akan mendapatkan narasumber yang juga tak kalah hebatnya, yaitu Sonia M. Uniplaita yang merupakan pendeta dan leader dari Nawab Moment Community dan yang akan menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam agama Kristen. Dilanjutkan oleh Arif Fahrudin yang merupakan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia yang tentunya akan menjelaskan tentang bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Islam. Dan yang terakhir, ketika berbicara tentang politik, kita ada narasumber yaitu Eneng Maliana Sari yang merupakan anggota DPRD DKI Jakarta yang tentunya akan menjelaskan bagaimana sih kiat-kiat seorang wanita dalam berpolitik. Menurut Ibu Oka, bagaimana sih pandangan Hindu terhadap perempuan? Secara umum, kalau perempuan dan laki-laki itu mempunyai martabat yang sama. Mungkin lagi dari segi peran memang berbeda. Karena wanita itu memiliki kemuliaan tersendiri, dia bisa hamil dan dia bisa menyusui bayinya, itu suatu anugerah. Karena wanita-wanita yang bijaksana, yang pemikirannya lurus akan melahirkan generasi-generasi muda yang hebat, yang akan menjadi penyangga tegaknya dunia ini. Menurut Bu Oka, bagaimana sih kehidupan toleransi di Indonesia saat ini? Toleransi itu di Indonesia itu ada 3. Intern, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Intern misalnya antara sesama umat Hindu. Toleransinya adalah semua bentuk acara agama, karena agama Hindu kan agama praktisi. Semua bentuk acara agama itu sebenarnya dibenarkan pada suatu daerah tertentu. Bagi orang Jawa, karena kebetulan Ibu mengempu mata kuliah acara, Ibu sangat senang sekali kalau melihat orang Jawa itu melakukan upacara seperti yang diwariskan oleh leluhurnya, agar mereka tidak menghilangkan peradaban. Sering malah Ibu di kelas mengatakan orang Jawa mau yuk pakailah blangkonmu gitu, karena peradaban itulah Indonesia menjadi indah. Sebenarnya kenapa perempuan paling sering menjadi
korban pidana. Baik, hal ini tidak bisa dilepaskan dari budaya patriarki yang memposisikan kedudukan perempuan di posisi yang inferior atau posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya kemarin ada hasil penelitian yang saya juga paparkan bahwa ada standar ganda ketika suatu perbuatan dilakukan oleh laki-laki, tetapi ada standar yang lain juga apabila dilakukan oleh perempuan. Misalnya, ketika perempuan berbicara mengenai masalah seksual, maka masyarakat bisa mengutuknya. Tetapi hal itu menjadi biasa saja ketika diucapkan oleh laki-laki. Nah, implikasi dari budaya patriarki ini juga kita rasakan di bidang hukum. Jadi perempuan itu pun ketika menjadi korban suatu tindak pidana bisa juga menjadi korban berikutnya atau yang bisa disebut dengan reviktimisasi. Misalnya, ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual, maka masyarakat bisa saja menyalahkan kenapa bisa jadi korban. Memang apa pakaiannya yang tidak baik atau memang sikapnya yang menggoda. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak pandangan-pandangan yang negatif, padahal perempuan ini adalah korban atau kelompok rentan yang harus dilindungi. Menurut pandangan Bu Bunga, toleransi di Indonesia saat ini seperti apa? Toleransi di Indonesia sebenarnya sudah terpatri sejak kita kecil. Jadi sejak kita sekolah, kita sudah diajarkan pelajaran-pelajaran yang intinya memuat bahwa Indonesia ini sebenarnya adalah negara majemuk. Indonesia ini orang-orangnya saling menghormati. Dan itu pun sebenarnya sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja dengan kehadiran sosial media yang begitu besar, kelompok-kelompok tirani yang kita bisa katakan intoleransi ini justru memanfaatkan sosial media untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Yang ini sangat berbahaya karena penyebarannya tentu sangat masif. Nah, sebenarnya kalau kita perbandingkan, kelompok yang toleran jauh lebih banyak dari yang intoleran. Tetapi ketika intoleran ini menjadi sangat ekstrim, kemudian memanfaatkan berbagai peluang untuk menyebarkan kebenciannya, ini menjadi hal yang sangat berbahaya dan bisa mempengaruhi orang lain. Menurut Poyuke, gimana sih perempuan Indonesia sekarang? Perempuan Indonesia tidak terfokus kepada Hindu berarti ya? Ya, secara global. Oke. Perempuan Indonesia untuk saat ini tuh ya sudah luar biasa. Sangat luar biasa. Banyak sekali perempuan yang sudah diperhitungkan dalam skala internasional. Jadi bahkan perempuan-perempuan tersebut bisa sudah terlibat berkancah baik yang dari usia milenial sampai dengan perempuan-perempuan yang memiliki potensi yang sudah memang besar dalam skala dunia internasional. Kita punya banyak sekali yang bisa menjadi motivator, menjadi inspiring untuk perempuan di Indonesia. Dan juga kancahnya tidak hanya sekedar terlibat secara ritual, secara rutinitas saja, tetapi juga sudah terlibat dalam posisi-posisi tertentu yang sudah bisa menentukan kebijakan-kebijakan dalam skala internasional. Jadi perempuan Indonesia itu luar biasa. Menurut Bu Yuke, bagaimana kehidupan toleransi di Indonesia? Kehidupan toleransi di Indonesia itu pada dasarnya sebenarnya satu hal yang harus dipahami, bahwa ketika kita bisa melibatkan perempuan dalam proses toleransi, sebenarnya dalam Hindu sendiri sudah dijelaskan bahwa fungsi perempuan sangat penting dalam sebuah guru keluarga. Guru keluarga bagaimana dia juga harus memberikan pendidikan yang dimulai dari keluarga terkait dengan toleransi baru kepada masyarakat yang lebih luas. Esensi ketika bicara dalam konsep perempuan Hindu, itu artinya ketika kita menarik kepada kondisi global bahwa perempuan punya peran penting untuk mendidik dan membangun nilai-nilai toleransi dalam keluarga dan dalam bangsa dan negaranya. Jadi satu hal sebenarnya ketika memahami sebuah toleransi bukan hanya sekedar memahami pada proses perbedaan saja, tetapi memahami toleransi perempuan itu adalah harus memiliki kemampuan untuk
berkembang, kemampuan untuk berproses dalam kehidupannya, perempuan untuk membangun kompetensi, karena melalui kompetensi yang dimiliki oleh perempuan itulah dia akan bisa merangkul semua perempuan yang ada di Indonesia maupun ada di dunia dengan tidak memandang apapun latar belakang dari perempuan tersebut. Potensi dia yang akan menentukan sejauh mana daya rangkul yang akan dia miliki. Oleh karena itu, berilah peluang yang begitu besar, tetapi jangan hanya menunggu peluang, tetapi perempuan juga harus punya kemampuan dalam dirinya untuk membangun kompetensi tersebut. Mungkin itu. Menurut kakak, kalau dari Kristen itu gimana sih kedudukan laki-laki dan perempuan? Ya, kalau kita bicara kedudukan laki-laki dan perempuan sendiri dalam sudut pandang agama Kristen, gue balik lagi nih ke Alkitab ya. Ya, jadi kalau menurut Alkitab sendiri, perempuan dan laki-laki itu sama gitu, setara. Kenapa gue bilang gitu? Karena pertama kalau kita lihat dari sejarah penciptaan manusia menurut Alkitab nih ya, perempuan itu diambil dari tulang rusuk ya, tulang rusuk laki-laki gitu. Itu di tengah gitu. Kenapa dia nggak diambil dari elemen dari kepala supaya dia jangan menjadi bukan jangan sih, tapi dia nggak jadi lebih tinggi ataupun diambil dari elemen dari bawah kaki atau apapun itu supaya dia nggak lebih rendah, tapi dia ada di samping gitu, di tulang rusuk itu kan sejajar. Berarti itu secara teologisnya kita mau mengartikan tuh bahwa perempuan dan laki-laki dalam kondisi dalam kedudukan yang sejajar gitu. Dan kenapa juga dari samping ini, supaya selain sejajar, perempuan itu adalah makhluk yang harus dilindungi dan ya dalam posisinya dia setara gitu. Dan kemudian di Alkitab juga Tuhan sendiri bilang bahwa dia akan menciptakan penolong yang sepadan gitu. Penolong berarti adalah perempuan punya satu kekuatan tersendiri yang nggak dimiliki oleh laki-laki gitu, sehingga ketika dua-duanya itu berdiri setara, itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa gitu untuk saling mengisi. Jadi secara singkat sih kalau dari pandangan agama Kristen, perempuan dan laki-laki itu setara gitu. Gimana sih kehidupan toleransi di Indonesia saat ini? Kehidupan toleransi di Indonesia secara umum agak menyedihkan sih buat aku. Ya, karena gini loh, aku bilang menyedihkan karena kejadian yang terjadi di satu tempat itu kemudian diangkat menjadi general dan mencerminkan wajah Indonesia, padahal nggak seperti itu. Karena masih banyak tempat di Indonesia ini yang toleransi itu benar-benar terjaga dan benar-benar diterapkan gitu. Tapi yang tercover dan terblow up keluar, toleransi di Indonesia itu sangat minim gitu, karena terlihat ada banyak ketimpangan, terus ada banyak penindasan terhadap kaum minoritas seperti itu. Kaum minoritas juga nggak bisa menjalankan bukan tradisi ya, menjalankan ajaran-ajaran agamanya ataupun beribadah dengan baik hanya karena ada sekelompok orang yang kemudian mengganggu, dan buat aku tuh sesuatu yang sangat buruk gitu. Tapi itu hanya dilakukan oleh sekelompok kecil, tapi kemudian itu menjadi wajah toleransi Indonesia itu yang sangat buruk. Padahal kalau kita lihat di luar sana banyak sekali pegiat toleransi dan banyak sekali daerah yang menerapkan toleransi dengan sangat luar biasa kayak gitu. Menurut Pak Arief, pandangan Pak Arief sendiri terhadap perempuan itu gimana? Iya, baik, terima kasih. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Maka sesungguhnya dalam Islam, dan saya meyakini juga dalam semua agama, itu laki-laki dan perempuan itu sifatnya setara. Ya, meskipun secara biologis pasti berbeda. Justru perbedaan itulah yang diharapkan untuk saling melengkapi, dan perbedaan itu tidak dijadikan alasan untuk saling merendahkan. Perbedaan adalah sebuah keindahan karena saling melengkapi, saling mendukung, saling mendorong, saling mengisi gitu. Nah, jadi meskipun secara fisik itu laki-laki berbeda dengan perempuan, namun pada hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah ciptaan Allah. Ya, laki-laki juga ciptaan Allah, perempuan juga ciptaan Allah. Semuanya hamba Allah. Karena itu tidak ada alasan dengan alasan perbedaan biologis ini dijadikan bentuk eksploitasi
satu dengan yang lainnya. Jadi harus dimuliakan. Maka di dalam Al-Quran itu kan ada perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah perempuan, istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah penuh kasih sayang, penuh kebaikan. Pak Harif, gimana sih kehidupan toleransi Indonesia saat ini? Iya, baik. Saya bersyukur hidup di Indonesia, ya, karena meskipun ya riak-riak kecil itu pasti ada, gesekan-gesekan kecil di masyarakat itu masih ada, namun secara keseluruhan, secara overall, saya meyakini Indonesia itu terbaik. Indonesia itu bisa jadi role model bagi peradaban kerukunan antar umat beragama di level global. Coba dari indikator yang sederhana, hanya di Indonesia yang hari besar agama, masing-masing agama itu dijadikan hari libur nasional. Waktunya Idul Fitri semuanya juga libur, waktunya hari besar agama Hindu juga semuanya jadi hari libur, Buddha, Nasrani juga demikian. Ini hanya ada di Indonesia saya kira. Kalau di negara lain yang ya taruhlah masyarakat agamanya ada yang dominan salah satunya, itu biasanya ya hanya hari libur agamanya saja yang dijadikan hari libur nasional. Agama yang lain nggak dijadikan hari libur nasional. Misalnya di Arab ya hanya Islam saja, atau di Barat ya hanya Natal saja. Demikian pula di negara yang lainnya. Itu baru satu dari aspek hari besar agama. Menurut kamu, ada nggak sih perbedaan antara laki dan perempuan ketika proses kamu dalam politik menuju kursi dewan? Menurutku ya, ini perspektifku sih enggak, karena mungkin karena aku nggak menikah, jadi nggak ada batasan apakah aku harus mengerjakan pekerjaan lain sebagai pekerjaan rumah dan bukan pekerjaan rumah gitu. Dan keluargaku juga membebaskan aku untuk melakukan aktivitas apapun selama aktivitas itu baik. Dan ketika proses kampanye juga aku mendapatkan support dari keluarga gitu, jadi memberikan izin mau dia keluar di rumah di pagi buta, pulang subuh-subuh. Jadi kalau menurutku nggak ada untuk personal ya, karena semuanya keputusan diambil sendiri. Apakah aku mau kampanye hari ini atau tidak hari ini, aku mau kampanye ke tukang ojek misalnya, aku mau kampanye ke ibu-ibu misalnya, aku mau kampanye ke tukang bajai dan lain-lainnya, itu nggak ada halangan dan nggak ada yang bisa melarang, dan nggak ada yang melarang sih. Atau nggak ada juga yang keberatan gitu, kenapa kamu kampanyenya kok di warung kopi misalnya, ngumpul sama gang-gang bapak-bapak gitu, nggak ada sih sejauh ini. Jadi kamu harus single biar nggak ada yang melarang dan nggak ada kewajiban. Gimana sih menurut kamu kehidupan toleransi di Indonesia saat ini? Toleransi, menurutku kalau ngelihat hari ini atau orang-orang kayaknya buruk sih toleransinya, karena ya orang masih melihat kita dari agamanya apa. Meskipun saya secara personal tidak mempersoalkan agama gitu ya, secara personal, tapi ya buat orang-orang itu jadi bagian penting. Jadi ya prihatin sih kalau situasi hari ini nasional ya, maksudnya kondisi itu sih. Menurut pandangan kamu gimana sih sekarang kehidupan toleransi Indonesia di sepengetahuan kamu aja? Kalau sepengetahuan saya untuk kehidupan toleransi di Indonesia untuk saat ini itu agak menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kehidupan toleransi di Indonesia sih mungkin itu belum bisa dikatakan baik banget, belum bisa dikatakan buruk banget. Kalau menurut saya ada bagusnya ada enggaknya, karena yang bagus kita bisa saling menghargai sesama agama lain, yang enggaknya tuh ada sih agama lain tuh sering menghina agama-agama lainnya gitu aja.
Kalau menurut saya pribadi sih di mana ya, bukan cuma negara Indonesia aja sih, tapi berbagai negara sih banyak ini COVID kan, jadi mungkin kalau lebih saling bertoleransi kan. Kalau menurut saya itu bertoleransi itu yang saya lihat di Ambon, kalau saat Natal tahun baru itu ada yang agama Islam sama agama Kristen kan saling berdebat agama gitu sih, di agama Kristen sama agama Islam itu saya lihat di Ambon itu seperti gitu. Kalau umpamanya nih kalian nanti suatu saat ketemu tentang hal-hal seperti ada ketimpangan gender, terus ada kasus intoleransi, kalian mau nggak ngasih pemahaman kepada pihak-pihak itu? Caranya kayak apa? Menurut saya sendiri mau banget, karena apalagi pembekalan yang cukup bagus di workshop ini. Jadi pemahaman yang perlu untuk orang tersebut mungkin yang pertama perlu melakukan pendekatan secara personal. Bagaimana, apakah mungkin pemahamannya yang salah atau apanya dari sudut pandang yang lain? Kalau menurut saya sih mau banget ya, apalagi kan antara laki-laki sama perempuan tuh tahu gitu. Nah, maksudnya nggak lagi membeda-bedakan gitu, nggak saling membedakan lagi gitu, jadi biar tahu semua gitu. Kalau saya mau, karena supaya antara laki-laki dan perempuan itu atas kodratnya itu sama, tanpa dia membeda-bedakan, oh saya laki, saya lebih tinggi daripada perempuan gitu. Menurut Pak Made, ada nggak sih manfaat dari workshop ini? Menurut saya sebetulnya kalau kita bicara ada manfaat atau tidak, kalau saya sih memang workshop tentang gender ini sangat penting. Jadi mengapa? Karena dari fenomena ke fenomena itu tetap saja ada persoalan-persoalan yang terkait dengan kesetaraan gender ini. Mungkin itu bisa saja katakanlah dimotivasi oleh naluri kemanusiaan, yang kita tahu bahwa naluri kemanusiaan itu sebenarnya bisa juga dia turun lagi menjadi naluri kebinatangan. Jadi kalau dalam proses itu, maka bisa saja terjadi sebuah behavior yang kadang-kadang mendorong seseorang untuk katakanlah ego dalam dirinya keluar. Jadi itu yang sebenarnya fakta-fakta ini yang kadang-kadang juga menodai idealisme yang diajarkan oleh kitab suci kita tentang bagaimana mereka itu sebenarnya adalah memiliki positioning yang setara dalam harkat. Harapan Bapak secara singkat aja kepada peserta workshop. Saya sangat berharap bahwa apa yang sudah diberikan oleh negara, katakan oleh penyandang dana, itu bisa kita gunakan secara efisien dan efektif. Ya, jadi harapannya sebetulnya tidak hanya sampai di workshop saja, tetapi workshop ini bisa menjadi wahana untuk membuka wawasan kita bahwa quarrel atau bertengkar masalah kesetaraan gender itu merupakan perbuatan yang sangat konyol, dan mestinya sudah waktunya kita sudahi. Ya, jadi dengan demikian maka peserta workshop supaya bermanfaat, maka peserta ini harus menjadi agen-agen yang bisa menyuarakan, memperkuat katakanlah keyakinan orang dan perilaku orang terhadap adanya kesetaraan gender ini, sehingga
Kita tidak perlu bertengkar untuk urusan-urusan yang tidak penting buat kita. Jadi hal ini penting untuk kita perhatikan karena tantangan kita ke depan untuk kehidupan kita ini sangat banyak. Mudah-mudahan dengan kesadaran tumbuhnya kesetaraan gender dalam berbagai pihak, dalam berbagai hal, baik hukum, politik maupun ekonomi, itu tetap bisa kita jaga dan tetap bisa memperindah kehidupan kita untuk menggapai sebuah tujuan sebagaimana yang dimuat kitab suci, yaitu damai, damai, dan damai. Itu saja. Harapan dari pelaksanaan workshop ini adalah para peserta mampu memahami segala materi, pengetahuan, dan pemahaman yang diberikan selama workshop yang dilaksanakan selama 2 hari ini. Sehingga ke depan, para peserta mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang diberikan dalam workshop ini tidak hanya pada lingkungan perkuliahan, tidak hanya pada lingkungan keluarga, namun lebih luas kepada lingkungan masyarakat dan sosial. Sehingga 4 hingga 5 tahun lagi mereka mampu memberi pemahaman tentang gender dan toleransi kepada masyarakat lainnya. Ini adalah menjadi tujuan dari adanya pelaksanaan workshop ini. Semoga ke depan pelaksanaan workshop dari Pradah Indonesia ini bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta dan tentunya didukung oleh KICID Dialog Center dapat berkembang dan maju lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili Pradah Indonesia. Sampai jumpa lagi. Om Santi 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 Om. Perempuan Indonesia hebat, Indonesia maju. 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 Perempuan Indonesia hebat, perempuan Indonesia maju. Perempuan Indonesia hebat, 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 Indonesia maju. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau